Sobat JTI, salam satu frekuensi. Selamat datang di podcast Tekno, tempat anak muda melek teknologi. Kenalin, aku Ica dari alumni jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Dan di podcast Tekno ini kita bakalan bahas bareng, ngobrolin hal-hal seru seputar dunia teknologi, inovasi digital, dan juga pendidikan vokasi. Di episode kali ini kita udah mengundang dan bakal ngobrol bareng sosok inspiratif dari dunia menengah kejuruan, yaitu Bapak Aditya Jelantik SPD MPD selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Rekayasa Denpasar. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebenarnya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk berkenan hadir dan mengisi acara pada podcast Tekno kali ini. Jadi hari ini nih Pak, kita bakalan ngupas bareng kira-kira gimana sih pendidikan di sekolah menengah kejuruan ini bisa menjadi salah satu batu loncatan menuju pendidikan vokasi di dunia teknologi. Salah satunya adalah kuliah atau lanjut pendidikan di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Tapi sebelum itu mungkin gimana kabar hari ini Pak? Kabar hari ini Astungkaro sehat, bahagia. Demikian juga dengan warga sekolah kami di sini. Walaupun situasi kita masih awas ya, situasi hujan, takut banjir lagi. Mudah-mudahan bukan menjadi halangan untuk anak-anak datang ke sekolah. Terima kasih Pak. Jadi hari ini karena kita bakal ngobrol bareng Pak Aditya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini mungkin kita perkenalan dulu nih Pak. Boleh sedikit diceritakan mungkin latar belakang pendidikannya atau mungkin jenjang karirnya juga sebelum menjadi kepala sekolah di SMK Rekayasa Denpasar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aditya Jelantik, SPD MPD. Di sini saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah karena tugas utama saya tetap seorang guru. Basic saya adalah guru bahasa Bali. Di sini saya mengenyam pendidikan S1 di dulu namanya IKIP PGRI Bali. S1 pendidikan bahasa Bali. Kemudian di tahun 2012 kebetulan ada kesempatan yang melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, mengambil jurusan Administrasi Pendidikan. Kemudian awal saya menjadi guru di sini dimulai dari tahun 2011 ya, sesuai dengan data Dapode. 2011 itu sebenarnya saya masih PKL di salah satu sekolah swasta juga di Denpasar, kan tetapi mulai meniti karir masuk Dapode di 2011 di SMK Rekayasa Denpasar. Jadi ini merupakan tahun yang ke-14 saya mengabdi ya, jadi guru ya, karena saya tetap menganggap diri saya guru, kepala sekolah itu tugas tambahan. Baik, berarti Bapak sudah menjadi kepala sekolah itu sejak 2021. Oh, setelah 10 tahun Maret menjadi guru, lalu mendapat tugas tambahan. Ya, tugas tambahan. Oke, baik. Setelah itu mungkin boleh juga dilanjut untuk perkenalan soal SMK Rekayasa Denpasar nih Pak. Mungkin dari jurusan-jurusannya, karena yang saya lihat awalnya ada 6 jurusan, terus sekarang udah jadi 8 bidang kompetensi ya. Nah itu mungkin boleh diceritain juga. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, SMK Rekayasa Denpasar berdiri tahun 1986 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Rekayasa. Nah, Yayasan Pendidikan Rekayasa hanya memiliki satu unit yaitu hanya sekolah ini saja, SMK Rekayasa Denpasar. Itu berdirinya tahun 1986, dulu namanya masih STM, bukan SMK, masih STM Rekayasa Denpasar. Itu pertama kali letak gedungnya bukan di sini, bukan di Yayani, tetapi di wilayah Poh Gading.
di sebelah utara di wilayah Binoh namanya. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang ini kita mempunyai beberapa jurusan yang masih kita relevan dalam artian kita juga tidak muluk-muluk, tidak sembarangan juga kita menambah jurusan, kita melihat juga fasilitas dan SDM yang kita punya. Yang pertama kita mempunyai jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nah, itu didukung juga dengan sarana yang memadai. Kita mempunyai lab AutoCAD dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang kompetensinya. Kemudian jurusan yang kedua, kita mempunyai jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, atau yang lumrah disebut jurusan listrik di masyarakat. Nah, itu kita mempunyai dua lab di sekolah ini dan juga tenaga guru yang kompeten sesuai dengan jurusannya. Berikutnya kita mempunyai jurusan otomotif. Nah, jurusan otomotif mungkin yang dulunya masih jadi satu, namanya otomotif. Akan tetapi sekarang ada turunannya. Otomotif itu dipecah jadi dua. Otomotif sepeda motor dan satunya lagi teknik kendaraan ringan atau mobil yang lebih lumrah. Jadi otomotif itu sekarang bukan ke mesin lagi, beda otomotif dengan mesin karena mesin yang sekarang itu mesin produksi. Jadi supaya masyarakat juga tidak salah kaprah, jurusan mesin itu sama dengan otomotif, itu beda sebenarnya. Karena otomotif yang real ada di SMK itu ada dua sebenarnya, dia ada sepeda motor dan mobil. Kemudian jurusan berikutnya kita ada TKJ, komputer jaringan. Itu juga kita juga dibarengi dengan jurusan DKV namanya. DKV Desain Komunikasi Visual, dulu namanya Multimedia. Sekarang namanya DKV. Itu juga kita didukung dengan lab, sarana yang kita bangun. Yang terbaru kita akan membuat tempat produksi ya, kayak sablon. Kita akan membuat percetaan kayak cetak baju suka-suka ya, satuan itu bisa langsung di tempat. Nah, itu masih dalam proses. Nah, untuk TKJ-nya kita masih sementara baru punya satu lab. Mudah-mudahan nanti kita mempunyai lab seperti sesuai standar ya, yang sesuai perkembangan zaman. Kalau sesuai standar di kurikulum di sekolah itu sudah memenuhi, cuma yang namanya perkembangan zaman kita harus tetap mengikuti apa update terbarunya. Dan berikutnya jurusan yang terbaru, kita baru akan membuka jurusan RPL. Oh iya. Rekayasa Perangkat Lunak. Di SMK Rekayasa Denpasar, kita selain nanti akan ada jurusan RPL, kita sudah memulai ekstra coding di sekolah. Ekstra coding ini tidak dipungut biaya sepeser pun, tetapi sementara hanya bisa dilaksanakan 1 minggu sekali di hari Sabtu. Dan itu sudah ada pesertanya, siswa kami yang mengikuti ekstra coding. Jadi untuk masyarakat jadi yang ingin mengetahui apa itu jurusan RPL, terkait dengan coding juga, boleh di searching di di AI, boleh di Google, dimanapun terkait hal itu. Karena kita SMK Rekayasa Denpasar tetap mempunyai keinginan untuk terus berkembang, berinovasi, dan kita melihat peluang di jurusan RPL ini kemungkinan akan tetap dibutuhkan lah di era apapun nanti ke depannya, karena dia termasuk terkait dengan pemrograman. Kedepannya pasti kita nggak cuma jadi pengguna teknologinya, tapi Iya, betul. mau nggak mau kita harus jadi orang di balik teknologi, Di balik itu teknologi, ya. betul. Dan SMK dalam hal ini udah hadir untuk menyediakan sih kompetensi di bidang itu gitu. Salah satunya melalui ekstra coding tadi. Ekstra coding, ya. Itu boleh diikutin oleh semua siswa? Nah, terkait dengan ekstra coding ini hal yang baru, memang per tahun ini baru mulai. Akan tetapi terkait dengan sarana dan juga SDM kita sudah persiapkan dari tahun sebelumnya. Jadi mereka tinggal datang, belajar, langsung praktek di ekstra tersebut. Oke. Nah, dari yang Bapak lihat setelah 1 tahun perjalanan untuk
ngebuka si ekstra coding ini, kira-kira menurut pandangan Bapak gimana Bapak melihat perkembangan dunia teknologi di kalangan adik-adik siswa SMK di saat ini gitu? Oke. Setelah 1 tahun nih. Belum setahun sih, baru 6 bulan ya. Oh iya, baru 6 oke. bulan, kan baru tahun ajaran. Oke. Mereka pesertanya itu sangat antusias dalam artian kita memang di wilayah pariwisata. Provinsi Bali kan memang ikoniknya memang di pariwisata, akan tetapi terkait dengan sektor pendukung itu kan ada di teknologi. Nah, anggaplah di suatu hotel atau villa ada engineering. Engineering itu memang dari SMK, memang dari vokasi. Kemudian kalau di hotel atau villa mempunyai sistem tersendiri, nah itu kan anak RPL punya. Jadi itu nilai lebihnya. Anak-anak kita seandainya nanti memilih jurusan RPL maupun TI ya, TKJ maupun DKV, itu semuanya jadi satu kesatuan di dunia pariwisata. Karena hotel tanpa branding, villa tanpa branding, nggak akan ada yang tahu. Betul. Itu tugasnya anak DKV. Nah, kemudian di jaringan TKJ, semuanya keterkaitan. Fasilitas hotel pasti ada kaitannya dengan jaringan. Kemudian di RPL ini hampir mirip dengan TKJ juga. Seandainya hotel punya program tersendiri, itu anak SMK udah bisa ngambil kerjaan itu. Jadi kita sekolah teknologi boleh dikatakan sebagai sektor pendukung pariwisata yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Tanpa adanya teknologi, pariwisata juga saya rasa tidak akan dinamis perjalanannya. Karena mau nggak mau bidang pariwisata juga Harus butuh teknologi itu. untuk tetap ada Iya, di tetap dunia eksis. digital ini ya Pak. Persaingan dunia pariwisata juga ketat kan. Iya, entah itu di media sosial Iya, atau di media website sosial, juga. betul. Iya, betul. Oke, kalau kita misalnya bicara soal kesiapan nih Pak untuk menuju ke arah digital itu, mungkin dari SMK sendiri secara lebih teknis untuk kurikulumnya itu bagaimana Pak? Apakah sudah disesuaikan atau di-adjust kembali untuk sesuai dengan kebutuhan industri tadi gitu, kira-kira? Oke, kalau dari kesiapan sekolah, kita tidak bisa lepas dari SDM-nya dulu. Di sini kebetulan kita merekrut guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Kita juga harus melihat skill dari tenaga pendidiknya, karena beliaulah yang mentransfer ilmu ke siswa. Jadi kita utamakan dulu gurunya tersebut mampu apa tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini peran kita sekolah menyiapkan sarana tersebut. Nah, kemudian dari kreativitas, kebetulan kurikulum merdeka itu dikembalikan lagi kepada sekolah. Artinya kebutuhan zaman kita tidak bisa lepas dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Jadi kita melihat peluang itu juga dari luar. Contoh kecil kita di jurusan DKV. Di DKV mereka kita ajarkan loh melukis di sepatu cat misalnya. Sepatu Vans ya, Oh, ya, model sepatu Vans itu ya. Mereka melukis di sana, walaupun di kurikulum itu tidak tercantum, tetapi itu loh yang kita peluang yang ada di wilayah kita, di industri kita, UMKM-nya, itu kita masukkan. Dari dia melukis di sepatu, kemudian mereka membuat foto produknya, mereka juga akan menampilkan di sosial media. Nah, dari hal sekecil itu kita udah ajarkan anak-anak. Jadi mereka jiwa entrepreneurnya sedikit demi sedikit dia akan tertanam. Nah, terkait dengan masalah perkembangan zaman itu juga kita mengikuti. Misalnya yang sampaikan tadi, kita perlunya teknik sablon itu kan sesuai perkembangan zaman. Dari yang tradisional kita ajarkan bikin kayak ngemalnya itu kita bikin manual dulu, ajarin anak-anak sampai yang pakai printer yang sublime itu kita ajarkan. Jadi berarti memang karena menggunakan kurikulum merdeka ini jadinya dibebaskan bebas, ke sekolah sangat kita diberikan kemudahan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki sekolah dan potensi
di wilayah sekitaran sekolah. Karena Denpasar aja nggak sama loh dengan di Badung. Betul, Potensinya. iya. Di Badung nggak sama dengan Tabanan. Apalagi kita beda lintas provinsi. Maka tujuan kurikulum Merdeka itu dah kita gali. Apa sih yang kita punya? Apalagi Denpasar kota industri kreatif lah bilang. Ya, jadi harapan pemerintah, harapan kita semua, tamatan SMK nggak hanya bisa kerja, tapi bisa menciptakan peluang kerja. Berarti dengan adanya si kurikulum Merdeka ini juga bisa membuat sekolah benar-benar menyiapkan siswa-siswa ini tepat guna nantinya. Iya, betul. Entah itu mau melanjutkan ke dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan. Apa aja tantangan terbesar yang udah dilalui mungkin untuk adik-adik SMK-nya ini, Pak? Dan mungkin khususnya untuk adik-adik tadi yang pengen banget terjun ke dunia teknologi, cuman kan sekarang sepertinya masih kurang nih minatnya, itu gimana kira-kira? Oke, kalau pengalaman dari 2021 yang fundamental sekali karakter ya. Karakter kita anak-anak, etos kerjanya yang kita tekankan. Etos kerja salah satunya di dalamnya itu adalah kejujuran. Jadi mereka kita tekankan untuk jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi 3 hal itu kita terus doktrin mereka, ya kalau bisa kita bilang kayak dicuci lah otaknya, kamu harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 3 hal itu yang kita tekankan di karakter karena anak. Memang di awal agak sulit ya, karena yang paling sulit itu dia di bertanggung jawabnya. Contoh kecil, mereka diberikan tugas, misalnya deadline seminggu nih. Ternyata, Pak, Bu, tugasnya belum selesai. Berarti kan nggak bertanggung jawab sesuai dengan deadline kesepakatan kita. Itu tuh contoh hal kecil. Sedangkan kalau di dunia kerja, kalau dikasih deadline seminggu misalnya kan harus ya udah selesai gitu. Ya jadi itu kita ajarkan dari sejak dini. Itu yang tantangan terbesar kita karakter. Kalau dari segi skill, kemampuan, IQ udah bilang anak-anak, kita semua sepakat guru di sini mempunyai pola pikir semua peserta didik atau semua siswa itu adalah anak yang cerdas. Tetapi di bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir, oh ini kurang loh kemampuannya seperti ini. Oke, dia kurang di pelajaran A misalnya. Tetapi di pelajaran B, belum tentu dia kurang. Nah, kita sepakati dulu di sini tenaga pendidiknya. Nggak boleh kita menganggap siswa itu digeneralisir kurang mampu atau bagaimana. Karena kita harus punya prinsip semua peserta didik mempunyai kemampuan cerdas di bidangnya masing-masing. Kalimat kuncinya saya seperti ini ke mereka. Pendidikan itu tidak menjamin kamu hidup kaya, tetapi bisa membuat kamu tetap hidup. Untuk jadi kaya itu nggak menjamin pendidikan, tetapi tetap membuat kita, tanda kutip, hidup, bertahan hidup, itu sangat bisa. Pendidikan yang mempengaruhi. Itu kita doktrin anak-anak, jadi di tahun kedua lolos 18, di tahun ketiga 22, dan yang terakhir 24 yang lolos. Lumayan signifikan. Ya, yang paling banyak mereka menuju ke PNB. Oh ya? Politeknik Negeri Bali. Baik. Kayak udah bestie ya sekarang. Anak-anak rekayasa tamat dari sini kemana? Poltek. Iya. Karena kemana lagi ya nggak sih Pak? Kan pendidikan vokasi perguruan tinggi di Bali cuman Politeknik Negeri Bali. Jadi mungkin mereka mikirnya biar sekalian langsung ngelanjutin apa yang udah dipelajari di sekolah gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita tarik balik ini Pak, khususnya di tantangan di dunia teknologinya itu kira-kira seperti apa Pak? Apakah minat siswa yang ada di sekolah ini tuh yang untuk ikut ekstra codingnya itu lumayan banyak atau kelihatan ya ada ketertarikan ke arah sana atau seperti apa gitu? Mungkin boleh. Oke, kalau dibilang tantangan teknologi secara umum kita tidak ada masalah kalau tantangan dibilang, karena penyediaan dari sarana dan prasarana kita dibantu oleh pemerintah. Itu ada namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi itu boleh untuk belanja modal namanya. Alat apa yang kita butuhkan, yang penting ada di Juknis, itu bisa kita belikan.
anak-anak. Nah, tinggal kita peningkatan SDM-nya, gurunya, guru pengajarnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, kalau terkait dengan di extra coding, sementara masih minim yang mengikuti, akan tetapi dari hal yang minim itu mereka menggetok tularkan. Mereka yang bercerita dengan keluarganya, oh ternyata coding itu seasik ini loh. Kita bisa bikin, anggaplah mini game atau apa hal. Jadi kita ngajarin codingnya itu ke anak-anak, apa sih yang real bermanfaat untuk dia. Nggak usah lah kita jauh-jauh bikin suatu hal yang wah atau gimana. Jadi hal yang kecil, oh kita bisa bikin kayak gini loh dengan coding. Walaupun di awalnya dianggap agak rumit ya, karena yang namanya coding, salah dikit aja bahasa pemrogramannya ya nggak bisa jalan. Cuma kita doktrin sekali lagi ke anak-anak, mereka etos kerjanya itu. Jangan pantang menyerah, mereka terus berusaha. Juga kita punya alat yang memadai, kita sampaikan ke anak-anak. Ini loh benda mati. Kalian makhluk hidup. Kalian yang diberikan kelebihan. Kalian yang mengolah benda mati ini, bukan benda matinya yang mengolah kita. Gitu. Jadi jangan takut rusak, alatnya jangan takut rusak atau takut kalian nggak bisa pakai. Yang menciptakan alat ini siapa? Kan manusia juga. Maka dari itu mereka punya confident ya, kepercayaan diri itu meningkat. Jadi untuk tantangan ke depan mungkin ya perkembangan alat aja. Tetapi kalau dari pembelian alat, kita sangat didukung oleh pemerintah ya. Seluruh Indonesia dapat itu dana BOS. Jadi kita tinggal memanfaatkan apa keperluannya, itu bisa kita amprah. Ya, jadi semoga adik-adik juga yang nonton ini bisa tumbuh nih minatnya untuk coba hal-hal baru, mungkin salah satunya untuk ikut ekstra coding nih di SMK Rekayasa Denpasar. Karena kita udah disediain ruangnya untuk tumbuh dan belajar. Tidak jadi dipungut biaya. Nah, tidak gratis, dipungut biaya. Ekstranya. Gratis. Gratis. Emang yang lain berbayar, Pak? Boleh dicek kalau mengikuti pelatihan coding, boleh dicek. Mungkin yang lainnya. Kalau di kita memang gurunya yang senang. Karena guru kita 2 guru yang ngajar coding, ada Ibu Nuryanti dan Pak Gita. Kebetulan 2 guru kita ini, kalau kita doang yang tahu ilmu ini, kasihan juga Pak generasi kita. Ini harus kita getok tularkan terkait hal ini. Makanya beliau berdua, gimana nih anggaran sekolah cuma segini, nggak apa-apa Pak. Yang penting anak-anak, kalau mereka bisa, kan bisa kita rekrut Pak. Kebetulan guru kita juga punya side job ya di rumahnya, artinya lewat daring, karyawan. Guru kita punya karyawan loh, 2 itu. Karena era sekarang ya guru yang ngasih contoh ke siswa. Guru itu bisa kita membuat suatu usaha, dan kebetulan guru yang ngajar coding itu punya usaha, punya pegawai juga. Tapi itu semua pegawai nggak ada di Bali, di luar. Remote semua. Tuh, jadi daripada mungkin masih sekolah terus belum ada jurusannya tapi pengen belajar coding, jadi daripada ke private ini, private itu, mending daftar langsung sini aja. Masuk ke sini, ayo kita belajar bareng di SMK Rekayasa Denpasar. Nah, saya sempat baca nih Pak, salah satu tujuan dari sekolah ini tuh juga untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu kan ya, salah satunya. Nah itu kira-kira dari pandangan Bapak, kenapa siswa-siswa di SMK yang pastinya mungkin juga sudah disiapkan untuk bekerja, tapi penting juga untuk mereka tahu bahwa ada opsi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kenapa itu menjadi penting untuk mereka ya coba aja dulu gitu. Sebenarnya hal ini sudah dari sebelum COVID ya. Kepala sekolah yang terdahulu menyampaikan bahwa tamat dari sini, kalau ada rezeki silakan melanjutkan, kan seperti itu. Nah, cuma terjadinya wabah COVID itu kan ekonomi di Bali lumayan terpuruk. Nah, jadi mungkin di tahun itu agak menurun nih ya minat siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di situ tantangan terberat kami sebenarnya. Nah,
Kan tetapi kita punya cara tersendiri, kebetulan di SMK Rekayasa Denpasar, kita pakai logika terbalik ke mereka. Seperti yang saya bilang tadi, kalian nggak usah khawatir loh daftar SNBP. Kenapa nggak usah khawatir? Kalian bersaing dengan teman satu sekolah dulu deh. Bersaingnya bersaing yang sehat. Bersaing yang sehat, kompetitif. Jadi nilai yang kalian dapat itu kita tidak, guru tidak ada tanda kutip memanipulasi, dibantulah atau apa hasil real kalian selama proses pembelajaran, itulah yang akan dipakai. Jadi kalian nggak usah minder dulu deh. Oh nanti kita bersaing dengan ini. Ya nggak akan terjadi. Jadi kita pakai logika terbalik. Kalian bersaing dengan teman dulu deh. Tapi bersaing yang kompetitif. Nah, kemudian kita juga sampaikan ya mohon maaf terkait biaya ya. Salah satunya ke perguruan tinggi negeri. Biayanya nggak beda jauh loh dengan biaya SMK di swasta, terutama di SMK Rekayasa Denpasar. Sampai kita membuat rincian ya, kita buat perbandingan di papan. Kalau kamu kuliah D3 misalnya, diploma 3 selama 3 tahun, biayanya segini, S1 segini. Beda tipis tuh, tetapi kamu akan keuntungannya apa? Karena kita jelasin benefit ya ke siswa. Gak mungkin kita menjelaskan, oh, kamu harus kuliah gini. Benefitnya apa sih buat mereka? Karena pola pikir mereka, ngapain kuliah? Mendingan langsung kerja, langsung dapat uang. Nah, jangka panjangnya mereka belum nyampe ke sana. Jadi tugas kita lah sebagai guru di sekolah untuk menjelaskan itu. Oke, kalian bisa kerja, langsung tamat SMK, silakan. Tetapi untuk mencari yang namanya naik posisi atau jabatan, itu diperlukan background latar belakang pendidikan. Nah, makanya kita sampaikan ke anak-anak, kita doktrin mereka, pendidikan tidak bisa langsung membuat kita kaya, tetapi bisa membuatmu hidup. Jadi mereka selalu kita doktrin ke kelas dengan bantuan rekan Waka, Waka Humas, Waka Kesiswaan, kurikulum, dan guru juga, guru BP yang punya tugas untuk menjembatani mereka konseling. Jadi kita sampaikan, biaya pendidikan itu nggak semahal yang kalian pikirkan. Masih banyak opsi perguruan tinggi yang menawarkan biaya pendidikan yang relevan ya, yang ekonomis lah, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kalian nggak usah takut. Mungkin kalau kendala di ekonomi, kalau di Politeknik Negeri Bali itu ada sih Pak beasiswanya. Jadi harusnya adik-adik siswa SMK sih nggak perlu khawatir, karena kan namanya juga kita berinvestasi gitu ya Pak ya. Jadi sekarang mungkin ngeluarin biaya, tapi itu akan membantu kita nantinya di jenjang karir sepanjang jangka hidup panjang, gitu, jangka panjang. Nggak cuman sekedar mungkin sekarang bisa langsung kerja, tapi kan kita bisa mikirin ke jangka panjangnya itu. Nah kalau nggak salah itu di Politeknik Negeri Bali itu saya ada beasiswa swadana itu dari Bank BPD itu juga ada Pak. Dan juga ada beasiswa KIP-nya juga masih ada. Jadi mungkin itu bisa dicari tahu dulu sebelum bilang enggak pada kesempatan untuk masuk ke pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Kemudian mungkin kita akan lanjut nih Pak untuk ngobrolin soal sinergi antara sekolah menengah kejuruan dan juga perguruan tinggi vokasi yaitu Politeknik Negeri Bali. Nah, jadi mungkin kita minta pendapat lagi nih dari Pak Aditya. Mungkin menurut Bapak seperti apa kira-kira kolaborasi yang ideal nih antara sekolah menengah kejuruan yang juga dididik untuk siap kerja yang pastinya lebih fokusnya ke praktek juga sama dengan juga perguruan tinggi vokasi yaitu Politeknik Negeri Bali, atau mungkin udah ada bentuk kerjasama yang sekarang sedang terjalin gitu Pak dengan Politeknik Negeri Bali atau mungkin dengan mitra-mitra industri lainnya gitu. Mungkin untuk kita sendiri di SMK Rekayasa Denpasar dengan Politeknik Negeri Bali jalinan kerjasama dimulai menghangatnya pasca COVID ya. Karena kita sangat terbantu sekali dengan hadirnya Politeknik Negeri Bali. Kenapa sangat terbantu? Mungkin salah satunya perguruan tinggi vokasi.
Nah, kebetulan kita SMK Betul. teknik yang nyambung banget dengan passion anak-anak rekayasa mungkin hanya ke Polte aja, Iya. Politeknik. Kalau dia mau mencari ke tekniknya. Nah, maka dari itu kita juga bukannya bagaimana ya, take and give itu sudah sangat banyak banget kita rasakan. Take and give dalam artian pendidikan, mempersiapkan SDM Bali ini melalui pendidikan udah banyak banget kita dibantu oleh Politeknik Negeri Bali ya. Salah satunya misalnya dari pihak Politeknik Negeri Bali membuat sebuah penelitian atau apa, memakai tempat penelitiannya di SMK Rekayasa Denpasar, kita sangat welcome. Nah, kemudian di saat ada acara juga di Politeknik Negeri Bali, kami juga diundang SMK Rekayasa Denpasar. Nah, sempat di tahun 2022 kita membawa alat penghemat bahan bakar dari air ya kalau nggak salah, HHO nama alat kita, itu sempat kita ikut memamerkan di kegiatan kalau nggak salah acara apa itu ya, HMJ-nya yang bikin acara. Mungkin teknik mesin atau ya semacamnya, itu Pak. kita diberikan kesempatan untuk memperlihatkan apa keunggulan alat yang dibawa oleh SMK Rekayasa Denpasar. Jadi sudah sangat bersinergi sekali. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau perlu ditingkatkan udah pas banget nih. Udah pas banget, udah nyambung lah. Anak-anak juga mereka sudah paham sekarang, udah melek teknologi. Kalau dia mau melanjutkan ke pariwisata, oh ada kampus ini. Mau melanjutkan ke yang memang vokasi teknologi, oh ada kampus ini. Mau ke seni, ada kampus ini. Oke. Terus kalau misalnya di sisi politekniknya sendiri nih Pak, khususnya di jurusan teknologi informasi, mungkin menurut Bapak kira-kira apa keunggulan dari jurusan teknologi informasi ini yang bisa menarik minat siswa-siswa SMK tadi yang mungkin khususnya udah bergabung di ekstra coding yang emang punya ketertarikan di dunia coding untuk bergabung atau melanjutkan pendidikan di jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Bali? Pengenalan, karena kan kita di Indonesia ya nggak kenal maka nggak sayang. Nah, siapa sih yang tahu? Ternyata Poltek punya jurusan D2 ini loh, TI. Benefitnya apa sih? Apa sih keunggulannya? Karena anak-anak sekarang itu mereka udah melek semua. Mereka pasti akan compare ya. Apa bedanya Poltek dengan kampus A, B, C, D, E, dan Z? Nah, disinilah tugas mungkin humas atau apa, atau kaprodi, atau bagaimana namanya di sana, untuk mensosialisasikan lebih gencar lagi dalam artian kampus Poltek lo punya jurusan D2 Fast Track yang TI. Benefitnya apa sih? Keunggulannya apa? Nah, kalau bisa itu lebih digencarkan lagi. Nah, kalau ke siswa kita pasti akan menyampaikan. Kalau dari segi kualitas sih kita nggak usah ragu lagi ya untuk di kampus Poltek. Sekarang kan pilihannya memang ada di siswanya itu tersendiri. Mereka berminatnya atau tidak, kita pihak sekolah kan tidak bisa memaksakan. Hanya kita memberikan gambaran secara umum. Itu saja. Oke. Dan kalau nggak salah tadi ada jurusan TKJ juga Pak ya di sini? Ada TKJ. Nah itu kalau nggak salah kita di jurusan teknologi informasi itu D2 fast track-nya untuk administrasi jaringan komputer Pak. Ya jadi mungkin agak sedikit slightly bisa ke arah sana ya Pak ya? Bisa, nah, bisa. Itu. Iya. Jadi mungkin adik-adik yang dari TKJ atau mungkin dari jurusan lain juga bisa kalau misalnya punya minat di bidang teknologi ya kita ada D2 Fast Track, administrasi jaringan komputer, kemudian ada juga yang D3 manajemen informatika dan juga yang D4 itu adalah teknologi rekayasa perangkat lunak. Jadi lengkap nih Pak Lengkap pilihannya. semua ya. Jadi kalau misalnya habis sekolah mau lanjut kuliah tapi pengennya sebentar aja bisa ada yang D2. Terus ada yang D3 juga, tapi ada juga yang D1. D4. Yang D4 itu juga setara dengan S1 yang mana nantinya juga akan mendapat gelar sarjana gitu. Nah, menanggapi hal yang tadi itu kira-kira menurut Bapak gimana sekiranya Politeknik Negeri Bali ini bisa menjadi jembatan lanjutan nih bagi para adik-adik siswa SMK untuk melanjutkan pendidikan untuk mengembangkan skill yang udah mereka punya nih di SMK untuk mencapai tujuan jenjang karir mereka nanti ke depannya gitu setelah lulus. Lebih
ke praktikumnya. Oke. Jadi seandainya di Politeknik Negeri Bali jurusan jaringan mempunyai alat atau apa yang terbarukan, boleh deh di-share ke anak-anak kita. Oke. Boleh di-share ke sekolah. Ini loh anak-anak, kita ada alat seperti ini loh di era sekarang. Jadi anak-anak akan lebih excited. Lebih selangkah lebih maju loh kampus ini. Iya, betul. Tuh, jadi kalau bisa seandainya ada di praktikum di Poltek ada yang terbarukan sesuai perkembangan zaman, boleh dong di-share ke kita. Misalnya kalau nggak sempat berkunjung ke sini atau kita nggak sempat berkunjung ke sana, video pembelajarannya aja deh. Oke. Boleh di-share ke kita, kirim ke humas kita, nanti humas yang akan menjembatani, meneruskan ke siswa. Jadi mereka kan bisa tahu pembelajaran di Poltek itu seperti apa sih di jenjang mahasiswa. Yang pastinya kan ada perbedaan jauh signifikan ya antara dia siswa dan mahasiswa nanti. Kalau bisa kalau ada pembelajaran praktikum didokumentasikan, apalagi hal-hal baru yang membuat murid kami tertarik, excited, boleh deh sesekali di-share ke kita. Oke. Jadi sebenarnya poinnya adalah yang penting adik-adik ini tahu dulu ya. Iya, tahu dulu. Karena Kalau nggak tahu, iya, ya nggak bisa nggak- juga. nggak tahu, nggak kenal juga kita. Karena sepertinya juga minatnya belum ada ke sana atau karena belum tahu itu. Kalau udah tahu mungkin jadi ada tumbuh rasa ingin tahu, ingin belajar. Ketertarikan pasti Iya. akan nanti tumbuh sendiri ya, pasti ada. Oke, dan Kalau udah akhirnya- tahu. Ya, dan udah tahu jadinya harus kemana kalau misalnya mau buat yang seperti itu juga Betul. gitu ya Pak ya. Iya. Yaitu ke Politeknik Negeri Bali, khususnya jurusan Teknologi Informasi gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas pendapatnya dan pandangannya. Nih yang terakhir nih, pertanyaan Oke. terakhir dari saya. Nih kalau misalnya kita berandai-andai ya Pak, kita lagi berbicara di depan adik-adik siswa SMK, mungkin ada ratusan siswa, khususnya SMK Rekayasa Denpasar. Terus mereka kira-kira nih bingung Pak, apalagi yang kelas 12 kan bingung kira-kira mau kerja, mau kuliah, mau ngapain gitu. Nah kira-kira apa pesan Bapak supaya nih adik-adik di sini nggak takut untuk melangkah ke dunia teknologi dan juga berani untuk lanjut kuliah ke Politeknik Negeri Bali khususnya ke jurusan Teknologi Informasi. Boleh Pak? Baik, pesan dari saya kepada peserta didik, khususnya SMK Rekayasa Denpasar, seperti yang sudah sering Bapak sampaikan di sekolah, juga dengan guru-guru semua, pendidikan itu penting banget. Jadi setelah lulus dan tamat di SMK Rekayasa Denpasar, jika mempunyai keinginan dibarengi dengan ya kita tidak bisa lepas dari faktor pendukung ya, yaitu faktor pendukung ekonomi dan kalau faktor pendukung ekonomi yang menjadi sebuah alasan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Ica. Sudah ada beberapa beasiswa yang disediakan baik itu dari swadana maupun dari pemerintah KIP. Nah, jadi nggak ada alasan lagi terkait terkendalanya masalah biaya untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat lanjutnya setelah di SMK Rekayasa Denpasar. Nah, terkait dengan teknologi, teknologi itu akan selamanya akan ada. Kita selamanya perlu dengan yang namanya teknologi untuk membantu kehidupan kita. Jadi bukan berarti mempersulit hidup, tidak. Tetapi membantu bagaimana kita melaksanakan pekerjaan sehari-hari pasti tidak lepas dari yang namanya teknologi. Nah, salah satunya di jurusan TI yang ada di Politeknik Negeri Bali, itu kalian sudah diberikan kesempatan yang sangat-sangat menguntungkan ya, menguntungkan dalam hal artian D2 Fast Track ini kalian belajar teori mungkin kurang lebih 1 tahun ya di Canggih, 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun kalian langsung praktek di lapangan. Maaf Pak, itu kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan, teori, 6
6 bulannya PKL. Jadi 1 tahun tuh udah selesai. 6 bulan loh. Sesuai harapan kalian ya. Kalian kan lebih senang praktek. Ya. Nah, ini pas banget. Waktu yang singkat tetapi sudah kena hasilnya. Betul. Targetnya udah kalian temukan. Dan itu juga dari pihak Politeknik Negeri Bali udah kerjasamanya dengan mungkin pihak dunia usaha, dunia industri. Betul. Udah luas banget ya. Mungkin MOU-nya kerjasama nggak hanya di bidang pariwisata tetapi di bidang teknologi dan sangat banyak menjalin kerjasama. Betul. Jadi untuk anak-anak Bapak yang kelas 12 sekali lagi Bapak sampaikan ada kesempatan, ada peluang, jangan disia-siakan. Apalagi kampus Politeknik Negeri Bali itu selalu hadir di tengah-tengah kita, ikut turut membantu. Artinya sekali lagi jangan jadikan alasan ekonomi ya, karena tadi sudah disampaikan ada yang namanya swadana, donatur, kemudian dari KIP pemerintah. Tinggal kalian mencari persyaratannya, apa saja sih persyaratannya untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, bagus banget kata-katanya Pak. Jadi semoga adik-adik atau siapapun sobat JTI yang lagi nonton itu dapat pesannya bahwa kalau ada kemauan, kalau ada ketertarikan, kita coba aja dulu persiapkan diri kita untuk menghampiri kesempatan yang udah ada di depan mata. Jadi jangan terlalu banyak berpikir hal-hal yang lain-lain, jangan terlalu overthinking. Kita coba aja dulu biar kita tahu hasilnya ke depannya akan seperti apa gitu ya Pak, kurang lebih ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Aditya Sama-sama, untuk Deca. kesempatannya berbincang dengan insight dan motivasinya yang luar biasa. Dan semoga dari apa yang kita bahas hari ini, perbincangan hari ini tuh bisa membuka pandangan baru buat Sobat JTI atau mungkin adik-adik SMK Rekayasa Denpasar yang lagi nonton. Dan bahwa dunia teknologi itu luas banget dan gak ada salahnya untuk mencoba. Dan salah satu yang harus dicoba adalah kuliah di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Dan terima kasih juga buat penonton yang udah setia menyimak obrolan Ica bersama Bapak Aditya hari ini. Dan jangan lupa untuk follow semua akun media sosial ataupun YouTube dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali dan juga SMK Rekayasa Denpasar. Jangan lupa untuk follow akunnya supaya nggak ketinggalan informasi mengenai update-update ke depannya. Dan stay curious, stay techno. Jurusan Teknologi Informasi, salam satu frekuensi. Kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti. Aku Ica pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tekno di episode berikutnya.